warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Intan Nabila dari jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang korupsi yang terjadi di lingkungan sehari-hari. Seperti yang diketahui bahwasannya, korupsi menjadi salah satu faktor utama proses kemiskinan yang menyebabkan kemiskinan kian absolut. Pelayanan publik yang tidak optimal, infrastruktur yang tidak memadai, high cost ekonomi, dan terjadinya eksploitasi sumber daya yang tidak menimbulkan manfaat bagi kemaslahatan publik. Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya, atau sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya. Terkadang kita hanya melihat tindak korupsi yang dilakukan kalangan atas saja, atau dengan kata lain, korupsi yang dilakukan oleh kalangan-kalangan pejabat saja. Seringkali kita tidak menyadari tindak korupsi itu melalui hal-hal kecil yang bahkan terjadi di lingkungan sehari-hari. Seperti contohnya, ada korupsi waktu. Korupsi waktu pada hakikatnya menjadi tabiat yang buruk kesehariannya. Korupsi waktu dapat diartikan sebagai korupsi yang tidak menggunakan waktu dengan semestinya, baik penyalahgunaan waktu pada saat sekolah, kerja, kuliah, ataupun kegiatan lainnya. Dan tindakan korupsi waktu ini terkadang masih tidak disadari oleh pelakunya. Namun memang ada pula yang melakukan korupsi waktu yang dilakukan dengan sengaja. Dan korupsi waktu ini bukan hanya merugikan pelakunya saja, namun tempat pelakunya juga. Selain itu, seseorang dapat dikatakan korupsi waktu jika menggunakan waktu kerjanya untuk kegiatan yang lain, yang bahkan tidak ada korelasinya dengan pekerjaannya. Misalnya, seseorang itu mengobrol ataupun bermain game pada saat bekerja, kemudian sering terlambat ataupun pulang lebih cepat juga termasuk korupsi waktu. Selain itu, ada juga pelaku korupsi waktu yang seringkali menunda pekerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan lebih cepat, sehingga dapat dilihat bahwa pelaku ini tidak mengemban amanah dan tanggung jawab yang jelas-jelas telah diberikan kepadanya. Korupsi waktu ini bisa menular terhadap orang lain. Bisa saja orang lain terhegemoni akibat pelaku sehingga sama-sama melakukan korupsi waktu. Dampak yang terjadi jika korupsi waktu ini masih tetap ada adalah dapat membahayakan standar moral dan intelektual masyarakat sehingga mengakibatkan seorang individu tersebut menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Jika suasana iklim masyarakat telah tercipta seperti ini, maka keinginan publik untuk berkorban demi kebaikan dan perkembangan masyarakat akan terus menurun dan mungkin akan hilang. Kemudian rusaknya generasi muda dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari anak tumbuh dengan pribadi antisosial. Selanjutnya, generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal yang biasa sehingga perkembangan pribadinya menjadi lebih terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Hal-hal yang mungkin bisa dilakukan agar seseorang terhindar dari korupsi waktu bisa dengan membuat rencana kerja harian, bekerja sesuai jadwal atau ketentuan, tidak menunda pekerjaan, dan menghilangkan semua gangguan yang mungkin bisa membuat kita korupsi waktu. Korupsi waktu ini hanya bisa dihindari jika pelaku bertekad untuk tidak melakukannya lagi. Bisa dengan menanamkan nilai integritas dan menyadari bahwa dirinya diberi amanah yang harus dijalankan. Sebagai mahasiswa, tentunya sudah sebaiknya mengambil peran dalam pemberantasan korupsi ini. Sebagai mahasiswa, dapat melakukan kontrol sosial terhadap penyimpangan yang terjadi terhadap sistem, norma, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dapat juga mahasiswa berperan untuk mempengaruhi kebijakan publik pemerintahan, yaitu dengan membangun opini publik ataupun berdiskusi dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam membahas bagaimana korupsi yang terjadi. Kemudian, mahasiswa juga bisa melakukan edukasi terhadap rekan-rekannya ataupun calon mahasiswa untuk menghindari praktik-praktik korupsi. Dengan demikian, korupsi walaupun disebut dengan korupsi kecil itu tadi
harus tetap dihilangkan karena korupsi-korupsi kecil ini tidak memungkinkan akan membuat korupsi menjadi lebih besar. Oleh karena itu, mulailah menghargai waktu mulai sekarang. Janganlah melakukannya karena bukan hanya diri sendiri yang akan rugi, namun orang lain juga akan mendapatkan kerugiannya. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.